Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema pada hari ini, Injil kuasa yang mengubah dunia. Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Saudaraku, Paulus dengan penuh semangat. Dia menggambarkan dampak Injil yang begitu luar biasa, baik itu di Kolose maupun di seluruh dunia. Injil bukan hanya sekedar sebuah teori, tapi sebuah kuasa Allah yang nyata, yang mengubah hidup dan menjangkau segala bangsa. Dia mengatakan Injil itu telah sampai. Nah, Paulus menegaskan bahwa jemaat Kolose telah menerima Injil yang sejati, berita keselamatan yang lengkap dan utuh. Ini penting di tengah ancaman ajaran-ajaran sesat yang berusaha menyimpangkan Injil. Mereka telah diberkati dengan kesempatan untuk mendengar dan mengenal kasih karunia Allah. Dan kemudian Injil itu berbuah dan berkembang. Injil tidak statis, tetapi dinamis dan berdampak luas. Di seluruh dunia, Injil menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan individu dan berkembang menjangkau semakin banyak orang. Seperti benih yang ditabur dan bertumbuh, Injil menghasilkan perubahan yang nyata dimanapun ia diberitakan. Dan buah di Kolose adalah cerminan dari dampak global. Pengalaman jemaat di Kolose ini bukan kasus yang terisolasi. Pertumbuhan iman dan kasih di antara mereka mencerminkan dampak Injil yang sama di berbagai belahan dunia. Mereka adalah bagian dari gerakan global yang dipicu oleh kuasa Injil. Dan kasih karunia Allah adalah inti Injil. Transformasi yang terjadi di Kolose bermula dari saat mereka mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan benar. Kasih karunia adalah inti Injil. Anugerah keselamatan yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada manusia berdosa melalui Yesus Kristus, itulah inti Injil. Dan sebagai refleksi, apakah kita bersyukur karena telah menerima Injil yang sejati, berita keselamatan yang lengkap dan menyelamatkan? Apakah kita melihat buah-buah Injil di dalam hidup kita sendiri dan di sekitar kita? Apakah kita turut ambil bagian dalam menyebarkan Injil dan menjadikannya berbuah di tempat lain? Dan apakah kita sungguh-sungguh memahami dan mengalami kasih karunia Allah sebagai dasar daripada keselamatan kita? Sudah, mari kita merenungkan kuasa Injil yang telah mengubah hidup kita dan yang terus bekerja di dunia ini. Kiranya kita menjadi saksi-saksi Injil yang setia, yang menghidupi kebenarannya dan membagikannya kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang yang mengenal kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kuasa Injil yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami dan di seluruh dunia. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dengan kesempatan untuk mendengar dan mengenal kasih karunia-Mu yang ajaib. Mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi Injil yang setia, yang menghasilkan buah-buah rohani dalam hidup kami dan turut menyebarkan berita keselamatan kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.